Apakah kalian tahu mengenai Russian Sleep Experiment? Dan apakah eksperimen itu benar-benar ada? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, story kali ini aku akan membahas tentang Russian Sleep Experiment. Russian Sleep Experiment ini adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan Uni Soviet pada tahun 1940-an. Nah, eksperimen ini tuh disetujuin sama militer Uni Soviet karena ini bisa menjadi senjata manusia dalam Perang Dunia Kedua. Di mana eksperimen ini bisa membuat para tentara tuh nggak tidur saat mereka perang. Nah, coba aja nih, kalian bayangin kalau misalkan tentara nggak butuh tidur. Jadi kan daya tempur mereka kan jadi berkali-kali lipat dan bisa menyerang saat lawannya ini masih tidur. Dan akhirnya mereka bisa menyerang terus-terusan tanpa henti karena mereka nggak kenal yang namanya capek ataupun ngantuk. Terima kasih banyak untuk Iskandar yang udah request topik seru ini, dan kalau yang lain mau request juga boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. Now, let the story begin. Jadi guys, di tahun 1940-an, para ilmuwan Uni Soviet menemukan sebuah stimulan yang mereka percaya bisa membuat orang gak tidur dalam waktu yang cukup lama. Dan stimulan ini dinilai sangat berguna untuk digunakan saat perang. Apalagi guys, di Perang Dunia Kedua tahun 1930-an, Jermani udah punya stimulan yang sama yang mereka gunakan untuk tentara mereka, namanya pervitin. Itu kayak narkoba gitu, sabu-sabu, dan pada saat itu pervitin legal digunakan di Jerman. Dan tentara Amerika sama Inggris ini juga punya, namanya benzedrin. Nah, Uni Soviet gak mau kalah, mereka juga mau membuat stimulan yang bisa membuat para tentaranya ini semangat, gak tidur, gak kenal capek. Para ilmuwan Uni Soviet ini merasa eksperimen mereka berhasil. Stimulan ini waktu lagi diuji ke hewan bekerja dengan sangat baik. Tapi tetap aja, yang namanya stimulan mau dipakein ke tentara, jadi stimulannya harus diuji coba ke manusia. Dan akhirnya mereka menggunakan 5 orang tahanan untuk menjadi kelinci percobaan. Dan kelima orang ini akan mendapat sebuah imbalan, yaitu mereka akan dibebaskan tanpa syarat setelah eksperimen ini berhasil. Jadi nih guys, 5 kelinci percobaan ini akan dikurung di dalam sebuah ruangan selama 30 hari, di mana para ilmuwan akan mengisi ruangan tersebut dengan gas stimulan yang telah mereka temukan. Tapi tentunya dengan keseimbangan oksigen agar mereka tetap bisa bernafas. Dan kelima orang ini gak boleh tidur selama 30 hari atau selama percobaan ini berlangsung. Jadi nih ya, ruangan ini adalah sebuah ruangan yang sangat tertutup. Jadi semuanya tembok, gak ada jendela sama sekali. Cuma ada jendela kaca kecil setebal 5 inci atau kira-kira 12 cm lah. Nah, itu digunakan oleh para ilmuwan nih untuk mengecek kondisi dari para kelinci percobaan ini. Dan mereka berkomunikasi lewat mikrofon yang dipasang di dalam ruangan tersebut. Jadi nih guys, mereka tuh nggak mau keluar masuk ruangan stimulan gas karena takut gas yang ada di situ terkontaminasi dengan udara yang ada di luar ruangan tersebut. Di ruangan tersebut juga semuanya ada, makanan ada persediaan untuk 1 bulan. Ada air mengalir, toilet, dan juga tempat tidur. Gak cuma itu aja guys, mereka juga diberikan banyak buku biar mereka ini gak bosan di dalam ruangan itu. Udah kan ya, akhirnya eksperimen ini dimulai. 5 kelinci percobaan ini masuk ke dalam ruangan dan ruangan itu langsung dikunci dengan sangat rapat. Terus gas stimulan ini juga akhirnya dikeluarin lewat pipa-pipa yang udah dipasang di ruangan tersebut. 3 hari pertama semuanya berjalan dengan sangat normal dan kelima orang ini semuanya masih sehat-sehat, semuanya baik-baik aja dan mereka juga melakukan aktivitas seperti biasa. Terus para ilmuwan nih merasa kalau mereka udah lumayan berhasil. Mereka tuh seneng gitu ngelihat perkembangan di 3 hari pertama. Tapi masuk ke hari keempat, keadaan nih udah mulai aneh guys. Para subjek percobaan mulai ngobrolin tentang hal-hal yang suram dan juga horor. Mereka ngobrol tentang perang, terus hal-hal yang menyeramkan yang pernah terjadi sama diri mereka, dan juga trauma-trauma yang pernah mereka rasakan. Nah, di hari kelima,
keadaan makin aneh. Mereka udah mulai ngobrol sendiri kayak menunjukkan penyakit kejiwaan. Terus ada satu subjek percobaan yang ngomong bisik-bisik lewat mikrofon tapi nggak jelas dia ngomongnya apa. Lalu para ilmuwan berpikir kalau itu cuma efek kurang tidur aja. Tapi setelah hari kelima, para subjek percobaan ini semakin aneh kondisinya. Mereka udah mulai berhalusinasi. Nah dari sini ilmuwan udah mulai bingung nih, apakah ini efek dari kurang tidur atau ini efek dari gas stimulan. Sampai di hari ke-9, salah satu subjek teriak dengan sangat kencang sambil lari-larian muterin ruangan tersebut. Subjek ini gak berhenti-berhenti teriak dan juga gak berhenti lari sampai 3 jam. Dan saking dia teriak kenceng banget, pita suaranya sampai robek. Dan akhirnya dia tuh tetap teriak tapi menghasilkan suara kayak bebek, kayak gitu. Nah gilanya lagi, 2 subjek lain nih ngerobek-robek buku yang ada di situ, terus kertasnya ditempelin sama kotoran mereka sendiri, abis itu dipeperin ke lubang intip. Nih. Beberapa hari kemudian, ilmuwan dibikin kaget karena nggak kedengeran suara sama sekali dari ruangan tersebut. Dan kelima orang ini gak kelihatan waktu diintip dari lubang intip. Tapi ilmuwan ini masih agak tenang karena dari kadar oksigen yang dilihat masih ada 5 orang yang bernafas. Sampai akhirnya di hari ke-15 karena tetap gak ada suara, para ilmuwan mutusin untuk ngajak ngomong subjek percobaan lewat intercom. Mereka bilang mereka akan membuka pintu ruangan tersebut untuk mengecek mikrofon yang rusak. 5 subjek percobaan ini harus tiarap dan kalau mereka membangkang, mereka akan langsung ditembak. Tapi kalau mereka nurut, mereka akan cepat-cepat dikeluarin dari ruangan tersebut. Dan tiba-tiba ada satu suara yang menjawab dengan pelan, "We no longer want to be free." Kita udah nggak mau bebas. Nah, para ilmuwan ini langsung merasa aneh dan akhirnya mereka benar-benar memutuskan untuk masuk ke dalam ruang gas stimulan tersebut. Tapi kan sebelum masuk nih, kadar gas tuh harus diturunin dulu biar ilmuwannya nggak terkontaminasi. Nah, waktu kadar gasnya nih diturunin, lagi-lagi ada subjek percobaan yang teriak dengan sangat kenceng minta gas itu untuk dinyalain lagi. Gak taunya pas pintu dibuka dan ilmuwan itu masuk, mereka melihat ada satu orang yang udah mati dan separuh badannya hilang kayak abis dimakan. Dan ilmuwan ini juga kaget ngelihat subjek yang lain yang badannya nih udah luka-luka sendiri, cuma lukanya aneh kayak luka yang diperbuat sendiri gitu loh. Mereka merobek kulit dada mereka dan juga otot dadanya tuh dirobek sampai tulang rusuk dan paru-parunya kelihatan coba. Mereka kayak abis ngelakuin operasi sendiri gitu. Gak cuma itu aja, para ilmuwan ini dibuat kaget karena subjek percobaan ini bisa mengeluarkan organ-organ internal mereka kecuali paru-paru, jantung, dan juga diafragma. Terus habis itu, organ-organ mereka tuh kayak digeletakin aja gitu di lantai. Sampai ada satu subjek yang mencoba untuk makan organ mereka sendiri. Geli sendiri bener. Dan ternyata setelah dilihat, para subjek percobaan ini memakan daging mereka sendiri dengan sangat lahap. Sampai-sampai stok makanan nih gak dimakan sama mereka. Udah gitu, potongan daging dari subjek yang udah mati nih dipakai buat nyumbat lubang air biar darahnya nggak ngalir kemana-mana. Jadi darahnya tuh kayak ngembeng di ruangan itu gitu loh, sampai 4 cm atau 5 cm gitu. Nah saking ngerinya nih guys, para ilmuwan tuh manggil tentara untuk ngeluarin semua subjek percobaan. Tapi tentara ini nggak ada yang berhasil. Mereka malah diserang sama si 4 orang subjek ini. Satu tentara ada yang tenggorokannya dicopot, satu tentara ada yang kemaluannya digigit, dan ada satu tentara yang pahanya digigit sampai nadinya putus. Dan ketiga tentara ini pun meninggal semuanya. Ditambah lagi 2 tentara yang bunuh diri akibat trauma dari kejadian tersebut. Sampai akhirnya total tentara yang tewas ada 5 orang. Karena 4 subjek percobaan ini susah banget dikeluarin dari ruang gas stimulan itu, akhirnya mereka dibius dengan dosis untuk hewan buas. Tapi tetap aja nggak mempan. Mereka malah nyerang kayak monster, sampai-sampai ada satu dokter yang tangannya patah
akibat diserang sama salah satu dari 4 orang ini. Terus karena mereka masih ngelawan, akhirnya dikasih lagi obat bius. Agak tenang jadinya mereka. Tapi salah satu dari subjek percobaan mengalami pendarahan dan jantungnya berhenti berdetak. Walaupun udah begitu, orang ini masih bisa teriak-teriak ngomong, I need gas, more, I need gas. Sampai akhirnya dia melemah dan kemudian tewas. Udah ada 2 subjek yang tewas dan 3 lain akhirnya berhasil dipindahin ke ruang medik. Tapi ketiga subjek ini semuanya dikekang biar mereka nggak bisa bergerak dan nggak ngelawan. Nah rencananya nih mau dilakukan operasi untuk mengembalikan semua organ-organ tubuh yang udah mereka keluarin. Subjek yang dioperasi pertama dia ngelawan dan akhirnya dikasih obat bius lagi. Tapi setelah dikasih obat bius, gak lama kemudian subjek ini tewas. Dan setelah diperiksa, subjek ini memiliki kadar oksigen 3 kali lebih banyak dari manusia normal. Rambutku. Tapi subjek ini tewas dengan keadaan daging dan otot yang terlepas dari tulangnya dan 9 tulang rusuknya hancur. Nah, satu tahanan yang pita suaranya udah hilang waktu lagi dioperasi, dia tuh senyum-senyum flirting gitu ke perawat. Terus kayak berusaha untuk ngomong sesuatu. Sampai-sampai nih si perawat nih ngasih dia pulpen sama kertas. Terus si subjek ini nulis keep cutting. Nah, aku nggak ngerti nih guys, maksudnya potong terus tuh apa. Tapi dilihat dari senyum genitnya si subjek, menandakan kalau dalam keadaan badan yang hancur lebur, dia masih memiliki gairah seksual. Sedangkan satu subjek lainnya waktu lagi dioperasi, dia ketawa-tawa ngakak gak berhenti. Setelah selesai operasi, orang-orang nih bingung nih, kedua subjek ini mau diapain nih? Udah kejiwaannya gak stabil, badannya juga udah compang-camping, udah rusak, dan gak tahu lagi mau diapain. Akhirnya ada sebuah ide dari komandan militer yang memerintahkan, udah masukin aja 2 orang itu, udah kepalang tanggung, kita lihat nanti hasilnya gimana. Gitu, akhirnya dimasukin lagi nih 2 orang itu ke dalam ruang gas stimulan. Tapi guys, waktu lagi dimasukin lagi, kedua orang ini dipasang EEG atau elektroensefalografi untuk merekam aktivitas otak mereka. Terus kedua subjek ini waktu lagi dimasukin ke ruang gas stimulan langsung tenang, langsung gak ngelawan lagi. Jadi kayak orang sakau yang udah dapet narkobanya. Cuman rekaman otak mereka nih ngasih tahu kalau otaknya kayak udah error gitu. Jadi grafiknya tuh kadang ada, tapi kadang flat, nanti ada lagi, flat lagi gitu, kayak barang error lah. Sampai suatu hari, subjek yang pita suaranya rusak tiba-tiba merem dan rekaman garis otaknya flat, jantungnya juga berhenti, dan di saat itulah dia dinyatakan tewas. Nah, waktu si subjek ini tewas, subjek terakhir mulai teriak dengan sangat kencang. Akhirnya 2 subjek terakhir nih dikeluarin lagi dan dimasukin ke ruangan medik untuk dipelajari. Karena eksperimen ini udah kelihatan gagal, komandan militer pun jadi sangat marah. Dan dia nyuruh 3 ilmuwan ini buat masuk ke ruangan gas bersama dengan 2 subjek terakhir. Tiba-tiba salah satu ilmuwan ngeluarin pistol dan langsung nembak komandan di kepalanya. Dia juga nembak subjek terakhir di badannya. Abis itu dia ngomong ke subjek terakhir, gue gak mau seruangan sama lo itu apa sih sebenarnya? Gitu kata si ilmuwan. Terus subjek terakhir yang abis ketembak ini ngejawab sambil senyum. Dia bilang, gue ini adalah kalian. Gue ini adalah kegilaan yang ada di dalam diri kalian. Yang berontak mau bebas keluar dari pikiran primitif kalian semua. Setelah si subjek ngomong kayak gitu, ilmuwan yang bawa pistol ini langsung nembak jantungnya subjek terakhir. Dan grafik otaknya langsung flat. Dia sambil ngomong terbata-bata, so nearly free. Habis itu dia tewas. Nah, kalau menurut aku nih guys, ucapan dari si subjek terakhir tuh memiliki maksud yang tersembunyi. Dimana kita nih sebagai manusia punya satu sisi gelap yang tertanam di pikiran kita yang paling dalam. Dan kegilaan dari cerita inilah yang menggambarkan apabila sisi gelap itu bebas dari pikiran kita.
Serem kan? Gimana kalau menurut kalian? Langsung aja komen di bawah ini. Nah, sebenarnya ada banyak banget konspirasi tentang cerita Russian Sleep Experiment ini. Banyak yang percaya kalau Russian Sleep Experiment ini benar-benar terjadi di tahun 1940-an untuk menjadi senjata perang biar Uni Soviet nggak kalah sama negara-negara lain. Tapi ada yang bilang juga kalau Russian Sleep Experiment ini cuma cerita karangan karena banyak hal-hal yang nggak make sense dari cerita ini. Yang pertama dan yang paling jelas, nggak ada bukti apapun tentang eksperimen ini. Nggak ada bukti gambar, nggak ada bukti suara, bahkan nggak ada catatan dari subjek-subjek percobaan ini. Yang kedua, nggak ada orang yang bisa ngeluarin organ-organ internal mereka sendiri dan mereka tetap hidup. Kecuali zombie, guys. Manusia akan mati karena kehabisan darah saat organnya dikeluarkan. Tapi kan jadi muncul pertanyaan baru nih, siapa tahu itu karena gas stimulannya yang membuat orang tetap bertahan walaupun mereka udah kehabisan darah. Tapi ternyata nggak pernah ada penemuan atau eksperimen tentang gas kayak gitu sepanjang sejarah. Bahkan nggak ada gas apapun yang bikin manusia nggak tidur sampai dengan 5 hari. Obat-obatan yang digunakan sama tentara Jerman, Amerika, Inggris, dan juga lainnya cuma bisa membuat tentara nggak tidur maksimal 36 jam. Boro-boro 15 hari, 36 jam aja mereka nggak akan bisa. Karena dalam 36 jam ini mereka nggak akan fokus dan mereka juga akan salah-salah terus, padahal seharusnya mereka ini waspada. Dan kalau dikonsumsi terus-terusan, dia akan mengalami yang namanya Marfan Syndrome, di mana korban ini akan mengalami insomnia akut. Separah-parahnya orang yang mengalami insomnia atau yang disebut dengan fatal familial insomnia itu nggak akan menjadikan orang tersebut jadi zombie, yaitu bisa ngeluarin organ-organ mereka sendiri sampai makan daging mereka sendiri. Yang keempat, nggak pernah ada literatur ilmiah yang mendukung eksperimen ini. Kalau emang Russian Sleep Experiment ini benar-benar ada, mestinya data eksperimennya akan tercatat di literatur ilmiah internasional, baru kesebar ke internet, macam di creepypasta. Atau emang Rusia bisa banget ngumpetin rapet-rapet data eksperimen ini. Tapi kenapa bisa kesebar ke internet juga ya? Ditulis sama si creepypasta. Dan yang terakhir, ada teori yang mengatakan kalau cerita dari Russian Sleep Experiment ini cuma cerita karangan aja yang ditulis sama musuhnya Rusia untuk menjatuhkan nama baik Rusia. Atau ini sebenarnya cuma cerita dari orang-orang yang gabut aja? Who knows? Nah, itulah tadi guys cerita tentang Russian Sleep Experiment. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita ini atau enggak? Langsung aja komen di bawah ini. Oke, segitu dulu tuh si story untuk kali ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!